Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Cheng bersama pamannya Pak Chong yang baru saja tiba di negara Thailand. Setelah itu mereka beristirahat sejenak sambil minum es campurnya Mbak Asri. Tak lama kemudian preman si ontol ini datang menggoda Mbak Asri. Cheng melihat itu ingin membantunya, namun dia dihentikan oleh Pak Chong dikarenakan Cheng sudah berjanji pada ibunya untuk tidak berkelahi lagi. Sebagai jaminan atas janjinya, dia memakai jimat giok di lehernya. Si ontol juga memakan pangsit jualan si Bobo, namun dia tidak membayarnya dan memukul Bobo sampai nangis. Cien melihat saudaranya si Bobo yang menangis, kemudian perkelahian pun terjadi. Cien berhasil mengalahkan si ontol dan anggotanya. Pak Chong memperkenalkan Cheng pada Cien dan saudara lainnya bernama Ah Be, Ah Lun, Ah Chin, Ah Chiang, Chen Yu, Ah Kun, dan ada juga seorang wanita bernama Chiao Mei. Tujuan Cheng datang ke Thailand adalah untuk mencari kerja. Kebetulan Cien merekomendasikan pekerjaan di sebuah pabrik es tempat kerjanya dan saudara lainnya. Keesokan harinya Cien memperkenalkan Cheng pada bosnya bernama Pak Ejo. Tanpa diduga Pak Ejo menerima Cheng sebagai karyawan di sana dan akan memulai pekerjaan besok pagi. Dalam perjalanan pulang, Cien melihat Bibi Ma menangis karena suaminya kalah dalam perjudian hingga bangkrut. Cien pun menghampiri Paman Ma. Di sana dia menemukan bahwa Bandar melakukan kecurangan dalam permainan. Bandar yang tidak terima triknya dibongkar oleh Cien. Dia pun mengirim anak buahnya untuk menghabisinya dan pertarungan pun terjadi. Cien dengan mudah menghabisi mereka dengan sedikit bantuan dari Cheng. Singkat cerita, keesokan harinya Cheng kini sudah mulai bekerja, namun dia tidak sengaja menjatuhkan balok es hingga pecah bersamaan dengan sekantong bubuk putih yang jelas merupakan itu adalah narkoba. Chin dan Yu mengambil narkoba itu, namun pengawas datang langsung mengambilnya. Setelah selesai kerja, Chin dan Yu dipanggil oleh Pak Ejo. Di sini ia menjelaskan kepada mereka bahwa pabrik ini adalah kedok jaringan penyelundup narkoba yang dipimpin oleh bos besar. Oleh karena itu, Pak Ejo memberi mereka $2.000 untuk merahasiakannya. Namun Ci dan Yu menolak uang tersebut dan mereka berjanji akan merahasiakannya tentang narkoba. Pak Ejo yang tidak percaya menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Kemudian jasadnya dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam pembuatan balok es. Besoknya Cien yang tidak melihat Ci dan Yu menanyakan pada salah satu karyawan di sana dan menjawab bahwa mereka berdua dipanggil oleh Pak Ejo kemarin. Cien pun pergi menemuinya dan menanyakan keberadaan Ci dan Yu. Pak Ejo menjawab bahwa mereka berdua dipanggil oleh bos besar. Cie dan Pei menemui bos besar di rumahnya. Di sini bos besar mengatakan bahwa memang benar saya yang memanggil mereka berdua dan juga mengatakan bahwa mereka berdua sangatlah rajin dan juga memberikan bonus. Tentu saja itu semua adalah bohong. Ketika ditanya di mana mereka berdua sekarang, bos besar tidak tahu keberadaan mereka. Cien merasa curiga pada bos besar sehingga dia akan melaporkan pada polisi sebagai bos besar telah melakukan pembunuhan kepada Ci dan Yu. Tidak terima diancam oleh Cien, bos besar menyuruh anaknya bernama Ciun beserta bawahannya untuk membunuh mereka berdua.
Keesokan harinya Cheng dan para karyawan lainnya mengetahui bahwa Cien dan Pei juga menghilang dan mereka semua tidak ada yang mau kerja dikarenakan Cien sebagai ketua mereka tidak ada, sehingga membuat para pengawas memukuli mereka dan pertarungan pun terjadi. Pak Ejo meminta bantuan dari bos besar dan mengirim anak buahnya untuk membantu. Selama kekacauan, salah satu preman secara tidak sengaja merobek dan merusak jimatnya Cheng sehingga membuatnya terjun dalam pertarungan. Dia dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan sendirian. Untuk mencari aman, Pak Ejo menunjuk si Cheng sebagai mandor pekerjaan. Semuanya merasa senang karena Cheng menjadi mandor. Namun Mei merasa sedih karena hilangnya Cien dan saudara lainnya. Cheng berjanji akan mencari mereka dan dia juga akan menemui bos besar. Jika bos besar masih mengelak, dia akan melaporkan pada polisi. Malamnya Cheng tiba di jamuan makan malam. Di sini Pak Ejo memberitahu bahwa bos besar tidak bisa hadir karena urusan bisnis. Untuk mengelabui Cheng, Pak Ejo mengundang cewek pelacur bernama Sun Woo dan juga mengajak Cheng minum sampai mabuk. Sampai akhirnya Cheng menghabiskan malamnya dengan Sun Woo. Keesokan harinya Cheng melupakan janjinya untuk melaporkan kepada polisi tentang hilangnya Cien dan saudara yang lainnya, sehingga membuat saudara yang lainnya membencinya yang percaya bahwa Cheng semakin arogan dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersenang-senang dengan posisi barunya sebagai mandor. Karena tidak mau dibenci oleh saudaranya, Cheng meminta Pak Ejo bahwa dia ingin bertemu dengan bos besar. Singkat cerita, Cheng tiba di rumah bos besar. Di sini bos besar menguji Cheng untuk bertarung dengan anjingnya. Namun Cheng dengan mudahnya menghindari anjingnya. Akhirnya Cheng bertemu dengan bos besar. Bos besar tahu tujuan Cheng datang di sini. Setelah berbincang panjang lebar, bos besar mengagumi kemampuan Cheng. Oleh karena itu, dia menawarkan Cheng untuk bekerja di bawahnya. Tak lama itu datanglah Ciun memberitahu bahwa mereka tidak menemukan si Cien dan saudara yang lainnya setelah mencari seharian penuh. Tentu saja semua itu adalah bohong yang direncanakan oleh bos besar. Karena tidak menemukan kabar saudaranya, Cheng pun pergi dari situ. Bos besar menyadari bahwa Cheng sangatlah berbahaya, oleh karena itu dia meminta anak buahnya untuk mengawasi Cheng. Namun di sini Ciun mempunyai rencana yaitu menculik saudara perempuannya si Mei untuk dijadikan sandera dan juga membunuh semua saudara yang lainnya. Cheng merasa gelisah karena tidak menemukan saudaranya. Dia pun pergi menemui Sun Woo untuk melampiaskan kegelisahannya. Sun Woo memperingatkan Cheng bahwa dia harus berhati-hati terhadap bos besar. Dan juga Sun Woo memberitahu bahwa pabrik es bukanlah menjual balok es, melainkan mereka menjual narkoba dengan menaruhnya di dalam balok es. Saat itu juga Cheng pergi ke pabrik. Di rumah, anak buahnya bos besar menculik Mei dan membunuh semua saudara yang sedang tidur. Cheng akhirnya tiba di pabrik. Setelah memecahkan balok es, dia menemukan sekantong narkoba dan alangkah kagetnya dia menemukan potongan tangan dan kepala Cidanyu dalam balok es.
Namun dia disergap oleh Ciun dan anak buahnya dan pertarungan pun terjadi. Dengan susah payahnya Cheng berhasil menghabisi mereka semua. Saat kembali alangkah kagetnya dia melihat semua saudaranya sudah mati di tempat tidur dan dia juga tidak melihat si Mei. Tak pikir panjang, keesokan harinya Cheng datang ke rumah bos besar. Dengan santainya dia berjalan sambil makan cemilan dan langsung menghadapi anak buahnya bos besar. Akhirnya Cheng berhadapan dengan bos besar. Tanpa diduga bos besar sangatlah jago sehingga membuat pertarungan sangatlah seimbang. Salah satu pembantu bos besar membebaskan Mei dan ia pun langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Dengan susah payahnya, Cheng akhirnya mengalahkan bos besar bersamaan dengan datangnya para polisi dan Cheng pun menyerahkan diri. Film pun tamat. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Saya Bang Arif mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video ini.